Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, happy Sunday. Mari sama-sama kita menikmati kebaikannya. Kuasa kebangkitan yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin, haleluya. Katakan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, hey, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, yeah. Haleluya. Dia Allah yang hidup untuk selamanya. Angkat suaramu, katakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas seluruh kehidupan kita sekalian. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GB Ebenezer melalui channel YouTube official. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memberkati Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi nomor telepon hotline gereja, dan kami semua hamba-hamba Tuhan siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk ibadah kita pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Doa kami Tuhan untuk hamba-hambamu yang melayani, baik Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Dan roh Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan juga memberkati hambamu Dev yang akan memimpin pujian. Tuhan juga mengurapi dengan kuasa Allah, dengan roh puji-pujian, sehingga setiap nyanyian pujian yang dinyanyikannya menjadi berkat bagi kita sekalian. Kami juga berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan, tim yang melayani, Tuhan memberkati mereka semua, tim media, Tuhan memberkati bahkan jemaatmu yang sudah bergabung dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Menikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu, nyanyi bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Sing with me, come on. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, bersukacitalah. Sing with me. Katakan, oh ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Angkat tanganmu, mari katakan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus.
Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, di dalam namanya. Haleluya, haleluya. Woo. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Dengan pujian ini bersama, mari angkat suaramu, katakan, sangka kala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Mari bangkitlah hai tentara, bangkitlah hai tentara Tuhan. Come on, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan. Oh, gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Oh, mari gunakan kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama dengan pujian ini, mari katakan, sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi. Oh, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, dari seluruh bumi terdengar suara Kristus, terdengar suara Kristus. Come on, mari bangkitlah, let's go. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Come on, kenakan senjatamu. Oh, minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan, gerejanya dipulihkan. Here we go. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Mari katakan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Oh yeah, haleluya. Kami hampiri tahta suci-Mu bersama para malaikat di surga. Kami naikkan pujian pengagungan bagi Engkau. Hosana bagi Engkau. Terpuji
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percayakan firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami mau mengaminkan firman Tuhan. Kami mau percaya akan firman-Mu. Dan kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Kau berikan buat setiap kami. Kami percaya Roh Kudus saat ini telah dimeteraikan dalam hati kami. Dan Roh Kudus akan pimpin kehidupan kami. Sehingga walaupun mungkin saat ini kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah hutang piutang yang belum terselesaikan. Tapi kami percaya Roh Kudus menjadikan kami orang-orang percaya yang kuat, yang menang dan menghibur kehidupan kami. Sehingga kami selalu percaya akan kehadiran Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Mari Tuhan Kau berfirman, supaya firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang buat setiap langkah hidup kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan Bapak sekalian, pada saat ini kita masih bicara tentang Holy Spirit. Saya akan bicara secara khusus tentang bagaimana orang percaya mendengar suara Roh Kudus. Saya akan bacakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menarik saudara, sebuah survei diadakan di Amerika Serikat. Mereka ditanya tentang virus corona. Apa kaitannya virus corona dengan kehidupan iman orang Kristen di Amerika Serikat? Sebuah survei mengatakan 2/3 dari orang-orang Kristen di Amerika Serikat melihat sebagai sebuah suara Tuhan yang namanya pandemi COVID-19 ini. 2/3 of US believers see COVID-19 as message from God. Ini hasil sebuah polling, sebuah survei yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah cara Tuhan berbicara buat orang-orang percaya, buat umat manusia. Memang kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, seringkali Tuhan berbicara melalui keadaan, melalui situasi yang kita hadapi dalam hidup. Seringkali menjadi suara Tuhan buat setiap kita. Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, ketika kita bicara tentang mengetahui kehendak Tuhan, saudara, maka kita menemukan ada perbedaan yang sangat signifikan bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan. Kalau tadi, saudara, saya menyinggung hasil sebuah survei di Amerika Serikat tentang pandemi COVID-19 yang dipandang sebagai suara Tuhan. Tetapi ketika kita bicara tentang mengetahui kehendak Tuhan, maka ada perbedaan yang sangat luar biasa. Di dalam Perjanjian Lama, saudara, yang kita bisa lihat dalam Kisah 1 ayat yang ke-26, untuk menemukan kehendak Tuhan, mereka membuang undi. Jadi pada waktu itu, saudara, mereka sedang mencari kehendak Tuhan, siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Saudara, dan mereka melakukannya dengan membuang undi. Memang dalam Perjanjian Lama, seringkali para imam atau orang-orang Israel mencari kehendak Tuhan dengan membuang undi Urim dan Tumim. Itu ada prosesnya, saudara. Tetapi kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua, ada perbedaan. Ketika gereja Antiokhia sedang bergumul mencari kehendak Tuhan, ternyata, saudara, tidak membuang undi. Kita menemukan sebuah istilah, berkatalah Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ada perbedaan, saudara. Dalam Perjanjian Lama mereka membuang undi untuk mencari kehendak Tuhan. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita percaya, saudara, sebagai hari pencurahan Roh Kudus, karya Roh Kudus jadi berbeda. Mereka tidak lagi buang undi, tetapi ada yang namanya suara Roh Kudus. Memang kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama ada perbedaan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus terbatas buat orang-orang tertentu. Khusus buat bangsa Israel. Hanya buat imam, raja, dan nabi saja. Hanya orang-orang tertentu yang dipenuhi dan diurapi Roh Kudus. Tidak semua orang Israel. Dalam kitab Hakim-Hakim hanya para hakim yang diurapi atau dipenuhi Roh Kudus. Hanya orang-orang yang membuat kemah suci sajalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya nabi-nabi, raja-raja, imam-imam saja yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dalam masa Perjanjian Baru, saudara, setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara, Roh Kudus diberikan tak terbatas.
tidak hanya diberikan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, tetapi semua bangsa, all flesh, seperti dinubuatkan dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua. Dan saudara, Roh Kudus diberikan kepada anggota tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara pada saat ini adalah orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, sebenarnya saudara berpotensi untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Karena kadang-kadang di gereja begini, yang mendengar suara Roh Kudus, yang bisa mendengar suara Tuhan itu pendeta. Apalagi seringkali banyak pendeta dari mimbar suka berkata, Tuhan bicara sama saya, Roh Kudus bicara sama saya dikerahkan oleh Roh Kudus, saya kemarin malam berdoa dan Roh Kudus bicara sama saya. Jadi ada semacam kayak anggapan, satu keyakinan yang saya katakan sebenarnya satu keyakinan yang bisa keliru. Karena jemaat punya anggapan yang bisa mendengar suara Roh Kudus itu hanya pendeta, hanya hamba Tuhan. Hanya mereka yang punya gelar PDP, PDM, PDT. Hanya mereka yang punya gelar STH, MA, MD, MTH, PHD, PPD, Mikro Angkot, Busway, MRT. Saudara, padahal kalau kita baca dalam buku Kisah Para Rasul, suara Roh Kudus diberikan kepada siapa? Kepada semua orang percaya. Saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, kepada Filipus, kepada Petrus, kepada yang namanya Paulus dan Silas, kepada gereja Tuhan, sehingga ada ungkapan kami dan Roh Kudus. Kami itu bicara buat siapa? Buat jemaat Tuhan. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Saudara-saudara, ketika bicara tentang karya Roh Kudus, salah satu karya Roh Kudus yang paling penting yang harus kita alami adalah kita harus bisa mendengar suara Roh Kudus dan hidup di dalam ketaatan. Saudara-saudara, pertanyaan bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Mungkin saat ini saudara berkata, Pak, saya rindu supaya Tuhan bicara sama saya. Gimana caranya, Pak? Apakah saya mesti melayang-layang roh saya ke sorga? Apa saya mesti mendengar suara yang terdengar di tengah saya? Apa saya harus puasa 40 hari 40 malam? Apakah saya harus macam-macam? Ya enggak. Tidur di lantai yang dingin. Harus puasa 40 hari 40 malam. Dan segala macam itu. Saya menemukan saudara, pada saat ini menurut buku Kisah Para Rasul, dua hal penting. Bagaimana saudara orang percaya bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang pertama saudara, kita harus mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-17 mengatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus, katanya, Saulus, Saulus, Tuhan Yesus, Saulus, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah peristiwa di mana Saulus bertobat. Saudara pasti pernah membaca bagian dalam Alkitab di mana Saulus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya pernah khotbahkan saudara beberapa waktu yang lalu ketika Saulus mau mengejar memenangkan pengikut Yesus. Tapi Saulus saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Makanya seringkali saya mengatakan orang percaya, orang Kristen tidak perlu membentuk yang namanya FPK, Front Pembela Kristen. Kenapa? Karena dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kita. Saudara, setelah Saulus bertobat karena berjumpa dengan Kristus, datanglah orang nama Ananias. Ananias sebenarnya sangat tidak terkenal. Kalau saya pakai istilah sangat tidak terkenal. Ini menunjukkan bukan berarti Ananias tidak dipakai Tuhan. Tapi dalam momentum ini, dalam peristiwa ini saudara, Ananias mendapatkan suara Tuhan untuk melayani namanya Saulus. Kadang ada orang-orang yang tidak terkenal seperti Ananias, tapi Tuhan bisa pakai. Kadang-kadang kita suka mengatakan ini pendeta besar, ini pendeta kecil, ini pendeta terkenal, ini pendeta yang tidak terkenal. Famous preacher, unfamous preacher. Saya menolak saudara label-label seperti itu. Itu label-label merek dari dunia. Tetapi di hadapan Tuhan, orang seperti Ananias yang walaupun kita cuma baca sekali ini saja yang namanya Ananias, saudara, dipakai Tuhan untuk melayani seorang yang namanya Saulus, nama Ibraninya Rasul Paulus, yang di kemudian hari nanti kita akan menemukan fakta Tuhan yang memakainya dengan luar biasa. Namun saudara, ketika Tuhan memakai Ananias, Ananias bawa pesan Tuhan supaya mendoakan Saulus yang kadang melihat cahaya yang begitu terang, dia tidak bisa melihat berapa hari lamanya. Namun ada satu hal penting saudara, di mana Saulus harus didoakan supaya penuh dengan Roh Kudus. Hal yang pertama supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus adalah apa? Saudara harus diberi Roh Kudus. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus?
Kata penuh dari kata ini fleto. Fleto dipakai 25 kali dalam perjanjian baru. Dalam Alkitab. Itu diartikan sebagai filled. Memenuhi. Supply. Influence. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu artinya orang yang hidupnya dipengaruhi. Dikuasai. Dikontrol oleh Roh Kudus. Dan ini yang membuat saudara, kenapa Saulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia tahu ini kehendak Tuhan. Roh Kudus sering bicara buat dia, saudara. Saudara tahu dari 27 kitab perjanjian baru. 13 surat, saudara. Itu dari hidupnya Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada gereja-gereja Tuhan. Mulai yang kita baca, saudara, dari Korintus, Filipi, Kolose. Banyak jemaat, saudara, mendapatkan pesan Tuhan. Kenapa? Karena Saulus, nama Ibrani Rasul Paulus, itu selalu mendengar suara roh. Sehingga dia mengatakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22-23. Dia sebagai tawanan roh. Tawanan itu istilah, saudara, dari sebuah kata Yunani yang artinya membelenggu, mengikat, memenjarakan. Jadi Saulus ini hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Seperti orang di penjara, dibelenggu. Kalau orang berbuat kriminal di penjara, diborgol. Tapi dia, saudara, di penjara diborgol. Dalam kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menawan dia. Seperti kalau saudara lihat ketika seorang ditangkap oleh polisi. Ya, polisinya bawa dia ke kiri, dia ke kiri. Polisinya bawa dia ke kanan, dia ke kanan. Polisinya sudah dia maju-maju. Karena dia seorang tawanan. Demikian juga dengan Roh Kudus yang menawan orang percaya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ditawan oleh Roh Kudus. Saudara lihat peta di mana Rasul Paulus Tuhan pakai dengan luar biasa. Ini perjalanan misi Rasul Paulus. Kenapa, saudara? Karena Rasul Paulus selalu, saudara, dipenuhi Roh Kudus. Orang yang bisa mendengar suara Roh Kudus, dia harus dipenuhi Roh Kudus sehingga dalam hidupnya tidak ada ruang untuk suara yang lain. Ada yang mengatakan di dunia ini ada 3 suara. Yang pertama suara Tuhan, yang kita pelajari sekarang suara Roh Kudus. Yang kedua suara dari manusia sendiri. Yang ketiga suara setan. Jadi yang mengatakan ada 3 suara katanya. Ya, suara Tuhan, suara manusia, suara si iblis. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita meyakini, saudara, bahwa ketika Roh Kudus diberikan, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan Yesus menubuatkan kedatangan Roh kebenaran. Itu Roh Kudus. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kata memimpin itu artinya apa, saudara? Itu artinya seperti seorang yang buta yang harus dituntun. Ini pengertian hodegos, penuntun, penuntun jalan, guide dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, seringkali ada banyak orang Kristen gak bisa mendengar suara Roh Kudus karena hidupnya tidak dikuasai, tidak dikontrol, tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus. Saya pernah membaca sebuah buku, saudara, menceritakan seorang hamba Tuhan namanya George Muller. George Muller ini adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dia punya pelayanan, saudara, mendirikan, saudara, pelayanan buat anak-anak yang terlantar di Bristol, Inggris. Dia memelihara ribuan anak-anak di panti asuhan. Dan panti asuhannya itu gak punya sponsor yang tetap. Dan mereka hanya beriman. Dan seringkali panti asuhannya itu Tuhan supply dengan cara yang luar biasa. Tuhan penuhi kebutuhan dari panti asuhan ini dengan cara yang ajaib. Sehingga George Muller disebut sebagai Rasul Iman. Dia ditanya, gimana caranya supaya setiap kali berdoa dapatkan mujizat Tuhan? Dia berkata, kita harus tahu kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab doa kita. Betul, saudara. Ya, thy will be done on earth as in heaven. Itu yang katakan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seringkali doa kita gak sampai ke langit, cuma sampai di langit-langit rumah. Kenapa? Karena doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dia mengatakan begini, kita harus betul-betul tahu kehendak Tuhan. Dan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti ada jawaban doa. Pasti ada mujizat Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, dia mengatakan begini. Sebelum dia berdoa, dia berkata, pertama-tama saya berusaha hati saya berada dalam keadaan sedemikian rupa. Sehingga tidak ada kehendak sendiri lagi dalam sesuatu hal. Jadi artinya apa? Jangan sampai kehendak kita yang menonjol, yang nyata. Kehendak kita yang menguasai hidup kita. Dan George Muller mengatakan 90% kesulitan kita dalam hal ini.
Seringkali ada banyak orang Kristen tidak mendengar suara Roh Kudus. Karena kenapa? Yang menguasai dirinya bukan Roh Kudus, tapi keinginan dirinya. Di dalam Alkitab kita menemukan ada keinginan roh dan keinginan daging. Dan Alkitab mengatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging kalau saudara baca dalam Galatia 5 ayat 19-21. Itu bukan bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup dalam Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22. Kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Caranya gimana saudara? Supaya kita hidup dalam roh, mendengar suara roh. Kita harus menyalipkan keinginan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan salah hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Udah banyak orang Kristen nyanyi lagu di gereja. Ya langkahku diatur oleh Tuhan. Cuma langkah pertama sampai langkah kelima. Langkah ke-6 sampai langkah ke-1000 atur sendiri. Kita harus berdoa biarlah kehendakmu yang jadi. There will be done on earth as in heaven. Tetapi seringkali saudara, kita doa Bapa kami, tetapi bukan kehendak Tuhan yang kita mau taati. Bukan kehendak Tuhan yang kita cari. Tapi egonya kita, selfishnya kita. Kita mengatakan kita harus dipenuhi Roh Kudus, be filled. Efesus 5:18 itu bentuk perintah yang terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan. Ada banyak juga saudara orang-orang yang sudah lama bergereja. Tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Kenapa? Karena keinginan dagingnya yang menguasai dia. Sehingga suara roh tidak terdengar dalam dirinya. Dia kehilangan kepekaan. Saya mau kasih contoh saudara kesaksian. Dari suami istri yang resmi bercerai. Tapi Tuhan bisa pulihkan dengan cara yang luar biasa. Namanya Pat Tim dan Ibu Carol. Saya mendengar kesaksiannya di YouTube. Kesaksiannya luar biasa. Ya seperti kita ketahui saudara. Seringkali pernikahan itu selalu diwarnai dengan berbagai macam masalah. Dan masalah yang dihadapi oleh suami istri ini Pat Tim dan Ibu Carol. Itu sangat serius. Karena kenapa? Karena Pat Tim itu selingkuh. Dan bukannya selingkuh tapi hidupnya dikuasai oleh narkoba. Dan akhirnya saudara mereka berdua cerai. Padahal saudara mereka adalah orang Kristen. Mereka adalah bagian dari orang-orang Kristen. Padahal saudara yang namanya Pat Tim dan Ibu Carol ini sudah dalam level aktivis gereja. Tapi akhirnya cerai. Puji Tuhan. Ya, Ibu Carol tuh dibantu dan Pat Tim dan Bu Carol dibantu saudara. Ada seorang anak Tuhan yang terus melayani mereka, mentor mereka. Jadi singkat cerita saudara. Ya, akhirnya mereka mau saudara dalam pemulihan. Namun yang menarik ini. Ya, ini menarik ya. Ini menarik saudara. Itu yang namanya Ibu Carol berdoa. Dia kan wanita yang terluka. Dia wanita yang menjadi korban. Karena suaminya selingkuh. Dan suaminya dikuasai oleh narkoba. Tapi ketika dia berdoa saudara. Ya, ketika dia sungguh-sungguh menyerah. Tiba-tiba Tuhan bicara sama dia. Supaya dia yang berubah dulu. Dia mesti mengampuni. Dia kaget saudara. Karena kan seperti banyak orang yang selalu menjadi korban dalam pernikahan. Dia nuntut pasangannya dulu yang mesti berubah. Tapi Tuhan bicara. Buat Ibu Carol. Supaya dia yang berubah. Dia mau mengampuni suaminya. Saudara, mereka sudah cerai. Tapi Tuhan bisa pulihkan kembali. Mereka dipersatukan kembali dalam pernikahan. Dan mereka bersaksi di mana-mana. Bagaimana pernikahan mereka dipulihkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Namun saudara, yang menarik buat saya adalah apa? Ketika ya pernikahan ini dipulihkan Tuhan. Istri yang namanya Ibu Carol tadi. Itu harus belajar menyalipkan keinginan dagingnya. Tanpa kita sadari kalau saudara baca itu yang namanya daftar perbuatan daging. Itu paling banyak dosa sosial. Dosa sosial itu dosa yang kalau sudah baca itu ada yang namanya perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian. Itu dosa sosial, dosa yang berhubungan dengan sama. Ada banyak orang Kristen susah sampai sadari. Tanpa dia sadari susah, tanpa dia tahu persis ini adalah sebuah masalah depan Tuhan. Itu apa? Dia harus belajar dulu saudara. Ya menyalipkan keinginan dagingnya. Yaitu apa? Kepahitan, amarah, kebencian. Kalau saudara saat ini sedang punya masalah dalam pernikahan. Kalau saudara saat ini sedang punya masalah dengan orang lain. Dan saudara berkata, Tuhan saya mau supaya masalah saya selesai. Saudara harus dengar suara Roh Kudus. Dengan cara apa? Salibkan keinginan daging saudara.
Makanya saudara, saya kalau ditanya bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang pertama, saudara harus bertobat, terima Tuhan Yesus dulu. Karena orang-orang yang bertobat dan terima Tuhan Yesus, dia akan didiami oleh Roh Kudus. Setelah kita didiami Roh Kudus, kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena ketika kita saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita dikuasai, dikontrol. Disitulah Tuhan bicara. Jadi kadang-kadang begini saudara, kalau orang tanya sama saya, Pak, dari mana saya tahu ini suara Roh? Saya berkata, salibkan daging dulu. Salibkan daging kita. Itu tadi George Muller katakan. Itu yang disaksikan oleh Ibu Carol. Kadang-kadang kita mau sesuatu yang spektakuler. Yang heboh. Orang berkata heboh. Mendengar suara Roh Kudus. Itu dimulai ketika kita menyalibkan keinginan daging kita. Dan kita minta supaya Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, mengontrol hidup kita, memimpin langkah hidup kita, sehingga kita saudara menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemenangan dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita mendengar suara Roh Kudus? Kita harus punya ketaatan dalam Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 dan 7. Alkitab mengatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara lihat ini namanya peta perjalanan misinya Rasul Paulus. Lihat yang panah warna merah. Seharusnya mereka masuk dulu saudara. Paulus dan Silas ke daerah Asia, daerah Bitinia. Itu kita lihat ada yang namanya garis-garis putus-putus. Mesti ke situ. Tetapi Alkitab katakan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saya senang dengan ungkapan dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. We make our own plans, but the Lord decides where we will go. Kita bisa buat rencana, tapi Tuhanlah yang memutuskan kemana kita harus melangkah. Jadi saat ini kalau saudara sedang berdoa dan bergumul, mungkin saudara mau mulai satu usaha baru, mungkin orang tua sedang berdoa bergumul untuk masa depan anak-anaknya dalam pendidikan, masa depan hidupnya. Mungkin juga saat ini kita mau pindah kerja. Mungkin saat ini saudara memulai satu pelayanan baru. Saudara boleh buat rencana. Ya, silakan. Ya, saya pernah mengkhotbahkan saudara dengan mengutip ungkapan. Kalau kita gagal buat rencana, kita berencana untuk gagal. Saya setuju dengan ungkapan itu. Tetapi saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, kalau kita buat rencana, saudara harus meyakini bahwa Tuhanlah yang akhirnya memutuskannya. Jadi jangan kecewa. Mungkin saudara sudah rencana mau menikah. Aduh Pak, sakit hati Pak. Sakit hati. Kita nyanyi lagu jadul. Ya sakit hati kerasanya. Itu lagu apanya? Kita harus bisa mendengar suara Roh. Dan setelah kita mendengar suara Roh, kita harus taat. Karena kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 13 yang kedua, yang namanya Saulus, itu sudah dengar suara Roh sejak diutus oleh gereja Antioquia. Kisah Rasul 13 yang kedua, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ketaatan dalam Roh Kudus itu harus bersifat konsisten. Harus terus menerus. Karena dalam Kisah Rasul 13 yang kedua mereka mendengar suara Roh. Dan di dalam Kisah Rasul 16 ya mereka mendengar suara Roh. Dan dalam Kisah Rasul 20 ayat 22 Saulus atau Rasul Paulus berkata sebagai tawanan Roh. Apa itu orang yang ditawan oleh Roh? Hanya Roh Kudus yang pimpin hidupnya. Karena dia berkata, tapi sekarang sebagai tawanan Roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi orang-orang saudara yang dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang yang dipimpin dari satu poin ke poin berikutnya. Seperti seorang tawanan. Tadi saya sudah jelaskan pengertian tawanan Roh. Ini yang disebut saudara ketaatan dalam Roh Kudus. Sudah lihat lagi ini peta, ya. Kalau sudah lihat ini petanya, bagaimana Rasul Paulus saudara pelayanan dari satu titik ke titik yang lain, itu hasil dari pimpinan Roh Kudus. Makanya kalau saudara membaca pengaruh Roh Kudus, pengaruh Rasul Paulus, karena kuasa Roh Kudus dalam hidupnya begitu dahsyat.
Roh Kudus memakai Rasul Paulus. Sehingga kalau saudara melihat bagaimana Tuhan memakai Rasul Paulus mendirikan jemaat di wilayah Asia sampai dengan wilayah Eropa. Ya, ajaran Kristen yang sangat basic, sangat mendasar. Banyak Tuhan singkapkan kepada orang yang namanya Rasul Paulus ini. Jadi ketaatan dalam Roh Kudus. Itu membuat saudara orang percaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidupnya berdampak. Hidupnya blessed to be a blessing. Saudara, saya baca buku Demos Sakarian. Demos Sakarian ini memberikan pengaruh besar buat para pengusaha Kristen di seluruh dunia. Mungkin sudah pernah mendengar Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel Businessman Fellowship International ada sebuah persekutuan untuk para pengusaha. Itu dimulai dari orang yang Demos Sakarian, almarhum. Demos Sakarian saudara mendengar suara Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah penglihatan. Ada banyak pria-pria yang jalannya tertunduk. Dan Tuhan suruh Demos Sakarian untuk memulai pelayanan buat para pebisnis. Saya baca biografinya. Saya baca kisah hidupnya bagaimana dia memulai pelayanan buat para pebisnis. Dan tidak mudah, tidak mudah. Nyaris tutup. Nyaris dia mau bubarkan tuh persekutuan untuk para pengusaha. Karena gak mudah ngumpulin para pengusaha. Pengusaha itu kan punya filosofi hidup. Time is money. Time is money. Ya. Jadi mereka sibuk. Hidupnya BP7 ya. Berangkat pagi-pagi pulang petang-petang. Penghasilan pas-pasan badan pegel-pegel. Saudara. Tetapi karena dia punya ketaatan. Terus hidup dalam ketaatan demi ketaatan. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Sejarah Gereja Betel Indonesia didirikan oleh almarhum Pendeta Hail Senduk yang mendirikan gereja ini, saudara. Gereja Betel Indonesia didirikan oleh almarhum Pendeta Dr. Hail Senduk. Itu pun juga hasil dari ketaatan mendengar suara kudus. Dari satu poin ke poin berikutnya. Dari satu keadaan berikutnya. Dari satu pelayanan ke pelayanan berikutnya. Dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu penyertaan dari suara Roh Kudus nyata dalam pelayanan hidup almarhum Pendeta Hail Senduk. Gimana caranya, saudara? Supaya kita terus punya kepekaan. Sehingga kita mau hidup dalam ketaatan. Karena saya menemukan ada banyak orang. Dia memulai dalam roh, mengakhiri dalam kedagingan. Saya punya mahasiswa dulu di sekolah teologi. Di tengah perjalanan, keluar dari sekolah teologi. Dan saya kaget, saudara. Saya ketemu dia di pinggir jalan. Gak jelas kerjaannya. Saya tidak mengatakan, saudara, bahwa orang berhasil atau tidak berhasil dari status pekerjaannya. Tetapi saya tahu persis, ini mahasiswa saya ini. Dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Tetapi saya ketemu di pinggir jalan. Dengan satu kerjaan yang kagak jelas, saudara. Saya pernah ketemu ada orang Kristen, saudara. Yang Tuhan pakai luar biasa dulu dalam pelayanan. Tapi di sebuah pasar, saudara. Dia dagang. Ya, saya gak katakan bahwa dia dagang itu sebuah gagalan dalam hidupnya. Tapi soalnya dia dulu adalah seorang perintis jemaat. Seorang hamba Tuhan. Tapi akhirnya, saudara, dia dagang. Dagangannya pun juga di kaki lima. Kenapa, saudara? Karena tidak hidup dalam ketaatan. Untuk bisa hidup dalam ketaatan, kita harus memelihara hati nurani kita yang murni. Karena Roh Kudus bicara dalam hati kita. Dan kita harus bisa mendengar, harus punya kepekaan. Kenapa saudara kita tidak hidup dalam ketaatan demi ketaatan? Itu karena hati kita, saudara. Itu seperti kalau ibu-ibu nih, lihat ya. Gitu ya. Pegang yang namanya panci. Nah, ini ada gambarnya. Kalau sering pegang panci, lama-lama tuh jadi, tangan jadi kapalan. Habis kapalan mobilan dia, gitu, ya. Kalau ibu-ibu sering pegang penggorengan yang panas, lama-lama tuh udah nggak rasa panas lagi, udah kapalan, ya, gitu. Permulaannya dia sering dengan suara roh, sering doa, sering apa-apa selalu doa, tanya Tuhan. Tapi di kemudian hari saya ketemu ada orang akhirnya tinggalkan Tuhan Yesus. Karena pernikahan dia tinggalkan Tuhan Yesus. Karena usaha bisnis bangkrut dia kecewa tinggalkan Tuhan Yesus. Karena ada tantangan masalah dalam pelayanan, dia sudah tidak lagi melayani. Padahal, saudara, Tuhan panggil dia untuk jadi hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kehilangan kepekaan mendengar suara Roh Kudus. Saudara, saudara pasti pernah mendengar hamba Tuhan yang namanya Kapten Vela, Rico Setama Vela. Ini salah satu contoh hamba Tuhan, saudara, yang saya katakan punya kepekaan yang luar biasa. Saudara pasti tahu bagaimana dia terbangkan pesawat detik-detik di tengah gempa bumi yang dahsyat di Palu 2018. Tetapi saudara, waktu COVID melanda Indonesia, dia kena
COVID. Di awal-awal pandemik saudara, dia masuk rumah sakit. Dan nyaris-nyaris saudara, nyaris-nyaris tidak tertolong lagi. Tetapi saudara, di tengah-tengah dalam keadaan yang berat, di mana sebenarnya sudah nyaris tidak bisa tertolong lagi, dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan berikan dia Mazmur 23, memperkatakan firman Tuhan, berdoa. Kesaksiannya luar biasa, Tuhan sembuhkan Kapten Vela dari COVID-19. Kenapa saudara? Karena dia sudah pernah mendengar suara Tuhan waktu menerbangkan pesawat di Palu di tengah-tengah gempa bumi yang dahsyat. Jadi dia selalu saudara hidup dalam kepekaan, mendengar suara Roh, hidup dalam ketaatan. Mari saudara, pesan kita di bulan Mei ini dalam bicara tentang Roh Kudus, kita mau jadi orang-orang percaya yang mendengar suara Roh. Dua hal. Yang pertama saudara, untuk mendengar suara Roh, kita minta Roh Kudus penuh hidup kita. Suara Roh Kudus yang pengaruhi hidup kita. Dan ketika Roh Kudus bicara sama kita, kita hidup dalam ketaatan. Sehingga pada waktu kita hidup dalam ketaatan, kita melihat bagaimana Roh Kudus pimpin hidup kita. Kalau kita dipimpin Roh Kudus saudara, hidup kita pasti berbeda. Kemenangan demi kemenangan, sukacita damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami bukan sekedar telah menjadi orang Kristen, telah menjadi orang percaya. Bapa, lihat setiap hati yang mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah hati kami memiliki kepekaan untuk mendengar suara Roh. Kalau ada di antara kami saat ini Tuhan sedang mencari kehendak Tuhan. Mungkin ada seorang suami, mungkin ada seorang istri, mungkin ada orang tua, mungkin ada orang muda yang sedang bergumul mencari kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus yang berbicara buat kami. Kalau ada mungkin di antara kami yang mau mulai usaha yang baru, mau pindah kerja. Mungkin ada anak muda yang sedang mencari kehendak Tuhan untuk masa depan hidupnya. Memilih pekerjaan, memilih sekolah, memilih pendidikan. Bahkan juga ada yang berdoa untuk jodoh pasangan hidupnya. Mungkin juga ada di antara kami yang bergumul untuk pelayanan kami ke depan. Bapa, biarlah Roh Kudus yang bicara di dalam hati kami, dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memenuhi setiap kami. Dan biarlah ketaatan demi ketaatan itu ada dalam buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang ajaib buat setiap kami. Bapak, kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk adik Stefani Wardana, untuk saudari Selin Glorina, untuk adik Jacqueline Patricia Kilai, untuk hambamu Pak Pendeta Markus Sande, untuk Ibu Erna Sutejo Ong, untuk saudara Johan Lo, untuk saudari Regina Michela Lim, untuk Ibu Suwanti Wijaya, untuk Ibu Sylvia Pardede, untuk Bu Helen Ardina, untuk Ibu Bernadette Felicia, untuk Ibu Lilo Mulia, untuk Ibu Elizabeth Madonna, Pak Melki Hanusa, dan Ibu Lorita Sirait. Tuhan, Kau memberkati saudara kami ini. Sebungkus selalu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan mereka adalah hidup yang selalu diberi Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang selalu dalam ketaatan akan suara Roh Kudus. Kami mau tetap berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami doakan Indonesia supaya tetap Indonesia mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini dalam kuasa Tuhan. Dan kami mau tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis yang sedang berjuang, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan yang dari Tuhan. Bersyukur untuk jemaat Tuhan yang dengan rela, dengan penuh sukacita mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, peduli, persembahan misi, dan persembahan sponsorship Seminari Bethel. Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu ini. Tuhan, Engkau memberkati sepanjang minggu ini dalam kami beraktivitas, pernyataan Tuhan nyata buat setiap kami. Sehingga sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda, supaya Roh Kudus yang berbicara buat kita, Roh Kudus yang pimpin hidup kita, dan Roh Kudus yang buat kita hidup dalam ketaatan akan suaranya.
Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ada pengumuman khusus nanti pada tanggal 13 Mei. Pada tanggal 13 Mei kita ada ibadah khusus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Diadakan hanya satu kali saja live streaming jam 10 dari gereja GB Ebenezer Jalan Wahid Hasim 67. Jadi live streaming hanya satu kali saja. Jadi tidak ada ibadah lain saudara pada hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei. Itu hanya diadakan satu kali saja jam 10 live streaming. Dan ibadah ini saudara bisa dihadiri. Jadi ada jemaat yang boleh datang, tapi hanya pengurus. Ya, hanya pengurus. Dan itu akan melalui satu prosedur yang ketat ya, karena kita masih tengah-tengah pandemik. Jadi tanggal 13 Mei ada pengurus yang bisa hadir. Itu pun nanti ada seleksinya khusus ya. Nanti ada bagian sekretariat yang akan membantu saudara. Dan juga kita ada 210 hari. Jadi 210 hari dimulai itu tanggal 14 Mei sampai tanggal 1 hari ya. Jadi hari Sabtu sebelum hari Pentakosta. Jadi kira-kira tanggal, sekarang ini tanggal 9 ya. 9, 16, 23. Jadi tanggal 14 Mei sampai tanggal 22 Mei. Jadi 210 hari nanti akan diumumkan formatnya. Jadi kita ada format khusus untuk ibadah 210 hari. Nah ibadah 210 hari itu ada yang mengatakan, Pak ini doa apaan sih 20 hari? 20 hari itu saudara, itu bagi bagian di mana kita di-recharge kembali. Kita dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Kita dikuatkan kembali saudara. Kita diingatkan supaya kita menjadi orang percaya yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara mengalami baptisan Roh Kudus, saudara mengalami lawatan Tuhan. Walaupun kita masih secara online ibadahnya, ada ibadah yang khusus kita adakan dalam keluarga, kita tetap mengalami saudara pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara kita ada ibadah khusus buat anak-anak jam 9 dan ibadah Youth MP jam 9 dan ada ibadah FWS. Jadi kemarin tanggal 8 jam 10 ada ibadah yang dilayani oleh evangelis Ibu Mawar Simorangkir. Ya, dengan tema God's Grace ya. Buat para wanita yang belum mengikuti ibadah kemarin ya, silakan bergabung ya. Kita selalu menyarankan para wanita tetap dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ya. Jadi tanggal 8 kemarin ada ibadah untuk para wanita yang para wanita belum ikut bisa ikut ya. Bisa pulang kembali ya. Puji Tuhan, nanti untuk ibadah tanggal 13 ada pelayanan khusus worshipernya Pak Frankie Kuncoro. Ya, Frankie Kuncoro akan melayani ya ibadah live streaming dan ibadah onsite juga terbatas untuk para pengurus 13 Mei. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara kasih dalam Tuhan, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, tetap pakai masker, kita cuci tangan, ya kita batasi mobilitas dan interaksi, tingkatkan iman kita, jauhi kerumunan. Ya, selalu jaga jarak. Tuhan pasti menolong kita. Have a blessed Sunday. God bless you. Shalom. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikannya. Menyanyi baginya. Yesus kota benteng hidupku. Yeah. Dengan sukacita. Serukan namanya. Let's go. Oh Yesus. Oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa dalam namamu. Oh, 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 Yesus. Oh, Yesus. Ada kuasa di dalam namanya. Katakan, kau kota bentengku, menara kekuatanku. Bersamamu aku takkan goyah. Oh
perlindungan hidupku. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, Allah yang dahsyat. Oh, serukan keagungan dan kebesaran-Nya. Dia layak dipuji, Dia layak untuk disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suara bersama-sama katakan pujian ini. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu. Oh, oh, oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu. Kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu. Katakan, Engkau perlindungan hidupku. Oh, oh, Engkau perlindungan hidupku. Yesus juru selamat dunia.